Assalamualaikum sahabat Dreamer semuanya, balik lagi bersama aku di sini Arbain Gading di channel BF Dream. Nah, di dalam video kali ini aku ingin ngebahas yaitu mengenai ada beberapa kisah horor pendaki. Tapi di dalam video kali ini kita bukan ngebahas video pendakian yang ada di Indonesia, tapi yang berada di luar Indonesia. Nah, di sini saya banyak mendengar kayak cerita horor kan tentang pendakian gunung yang ada di Indonesia. Namun, cerita semacam ini apakah juga terjadi di luar negeri? Misteri kematian 8 mahasiswa Rusia beserta pemandunya. Cerita ini nyata dan sampai sekarang itu masih banyak misteri yang belum terungkap mengenai penyebabnya. Kasus Igor Dyatlov. Dinamai demikian sesuai dengan nama pemandu gunung yang memimpin ekspedisi tersebut. Pada tanggal 23 Januari 1959, 10 orang muda meninggalkan kota Sverdlov, Uni Soviet. Di sini mereka adalah mahasiswa ataupun lulusan dari Universitas Politeknik Ural bersama pemandu gunung mereka yang bernama Dyatlov. Tujuan mereka adalah ke Gunung Otorten, lebih dari 500 km ke utara. Setelah beberapa hari dengan kereta api, bus, dan truk, mereka akhirnya memakai ski dan mendaki gunung. Mereka memperkirakan akan kembali pulang setelah 2 minggu ke depan. Yuri Yodin itu adalah salah satu mahasiswa dengan cepat menderita linu panggul. Setelah mengumpulkan beberapa materi dengan yang lain untuk keperluan kuliah, dia akhirnya memutuskan untuk balik pulang. Kekhawatiran muncul di benak Yuri pada tanggal 15 Februari. Teman-temannya tidak kunjung datang. Nah, di sini tim penyelamat pertama berangkat pada 21 Februari. Pelajar, pemandu berpengalaman di penduduk asli Ural tersebut, ada juga tentara, bahkan beberapa perwira KGB. Demikian diari salah satu relawan tersebut. Nah, kehadiran agen misterius memicu teori konspirasi. Selain itu, memang ada 3 orang dalam ekspedisi Dyatlov itu yang pernah bekerja di laboratorium rahasia yang terkait dengan persenjataan atom. Tanggal 26 Februari, tim penyelamat menemukan tenda mereka. Tapi ada kejanggalan di mana tenda seperti kayak disobek-sobek dari dalam. Sepertinya penghuni tenda buru-buru keluar tanpa membuka tenda dengan resleting, tapi menyobeknya secara brutal. Nah, kemudian di esokan harinya, mayat pertama yang ditemukan adalah Yuri Rivonich-Henko dan ada juga Yuri Doroshenko di tepi sebuah hutan yang jaraknya kurang dari 1 km dari tenda. Kedua, pria berusia 21 dan 23 tahun itu mengenakan kaos dan celana dalam, telanjang kaki, sementara suhu bisa mencapai minus 50 derajat Celcius. Di sekitar mereka ada cabang-cabang yang dipotong dan sisa-sisa api unggun. Cabang pohon yang patah menandakan mereka berusaha untuk menaiki pohon pinus. Kemudian 3 mayat lagi ditemukan di salju antara hutan dan tenda mereka. Mayat Igor Dyatlov terlentang dan tangannya memegang cabang pohon. Tidak jauh ada mayat Zinaida dan juga ada Rustam Slobodine ditemukan juga di situ. Dari posisi tubuh mereka terlihat kayak seolah-olah keduanya itu berupaya untuk merangkak ke arah tenda yang jaraknya hanya beberapa ratus meter saja. Anehnya di sini, Dyatlov mengenakan baju hangat yang bukan miliknya, dan ketiga mayat telanjang kaki. Di sini Rustam hanya bersepatu kanan, dan artinya mereka benar-benar dalam keadaan tergesa-gesa ataupun dalam keadaan panik ya. Tapi pertanyaannya itu kenapa gitu kan? Nah, misteri pakaian yang hilang dari mayat-mayat pertama akhirnya terkuak dengan ditemukannya mayat keempat anggota ekspedisi lainnya. Tampaknya, di sini setelah teman-teman mereka meninggal, keempat orang ini tuh mengambil dan menggunakan pakaian hangat temannya itu. Kisah mereka bisa saja dianggap kisah 9 orang yang bernasib buruk. Bisa saja karena salju yang longsor, mereka bergegas keluar dari tenda tanpa cukup pakaian dan perlahan meninggalkan karena mati kedinginan. Tapi beberapa detail itu membuat teori ini tuh nggak cocok gitu. Ada banyak spekulasi lah ya tentang bagaimana kejadian sesungguhnya dari peristiwa ini gitu. Misterinya, salah satu aspek yang menjadi pertanyaan adalah cedera serius yang dialami oleh para korban itu.
luka-luka mereka kayak aneh gitu untuk dikatakan sebagai luka-luka akibat salju longsor. Beberapa orang mempunyai luka bakar, dan salah satunya yaitu Yuri, itu menggigit tangannya sendiri dan kulit tangannya itu ditemukan di mulutnya. Di antara 3 orang yang berusaha kembali ke tenda yaitu Rustem, itu mempunyai tengkorak patah dan beberapa luka lebam biru di wajah dan lengannya. Yang lebih menyeramkan lagi, di keempat korban terakhir itu adalah Semyon, Alexandre, Nikolai, dan Lyudmila. Cedera mereka lebih menyerupai cedera kayak akibat kecelakaan mobil gitu. Nah, menurut hasil otopsi, mereka banyak mempunyai luka dalam, seperti pendarahan yang cukup parah, patah tulang rusuk, dan lidah yang terpotong. Yang makin menyeramkan adalah Semyon dan Lyudmila ketika ditemukan tidak mempunyai bola mata lagi. Luka yang sangat-sangat mengerikan. Nah, di sini diketahui bahwa Semyon Zolotaryov ini itu tidak pernah mempunyai tato di tubuhnya, tapi di tangan mayatnya ini ditemukan kayak simbol-simbol gitu. Nikolai menggunakan 2 jam tangan. Yang satu mati jam 8:14 dan yang satunya terakhir berdetak jam 8:39. Lebih dari 75 teori itu telah dikembangkan untuk menjelaskan kematian orang-orang muda ini. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan mereka ini semuanya tewas gitu? Dari yang paling masuk akal hingga yang paling aneh. Keracunan karbon monoksida, longsoran salju, angin topan yang jarang terjadi di pertengahan antara anggota KGB, Yeti, serangan oleh penduduk asli ataupun bahkan uji coba nuklir. Ada juga yang mengatakan bahwa pertengkaran ini tuh terjadi karena merebut wanita, karena di sini di tubuh Dyatlov itu ditemukan foto Zinaida yang pernah mempunyai hubungan asmara dengan Yuri Doroshenko tersebut. Nah, di dalam video kali ini yang kita lampirkan yang foto-foto sebelumnya, foto-foto yang telah ditampilkan, ini merupakan foto-foto yang berasal dari kamera para korban yang ditemukan di TKP. Oke, sekian dulu penjelasan mengenai gimana kisah horor ataupun kisah yang sangat mengerikan yang dialami oleh para pendaki dari Rusia tersebut. Di sini ada beberapa teori ataupun beberapa orang-orang yang mencoba untuk mematahkan gitu apa sebenarnya yang terjadi. Namun sampai sekarang belum ada teori yang benar-benar konkret ataupun benar-benar bisa dibuktikan gitu. Nah, bagi teman-teman yang punya teori ataupun pernah mendengar bagaimana sih kejadian yang teman-teman tahu gitu yang sesungguhnya ataupun menurut pendapat teman-teman semuanya gitu, silakan tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa ditekan tombol like dan di subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.